Kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan kemerdekaan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda saling serang. Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok gerak jalan. Keributan bisa diredam setelah sejumlah personil TNI dan Polri turun tangan. Menurut panitia, insiden ini terpicu ketika salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia menyayangkan kericuan ini karena kegiatan gerak jalan seharusnya menjadi ajang silaturahmi antar warga. Delapan anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo digerebek polisi. Sebelumnya, usai mengintai beberapa jam, polisi menangkap 8 pelaku termasuk 2 orang perempuan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pelaku mendatangi sejumlah korbannya di wilayah pinggiran kota agar mau memberikan data pribadi dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500.000 hingga Rp1 juta per KTP. Data ini kemudian oleh pelaku dikirimkan ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online. Polisi mengungkap perputaran uang dari pelaku senilai Rp5 miliar. Ketaikan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak kemarin. Akibatnya gunungan sampah di lokasi longsor hingga menimbun alat berat yang dikendarai korban. Proses evakuasi memakan waktu 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles. Ya, pemirsa, kita informasi hanya sudah hari ini terkait dengan sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat, ambruk. Evakuasi 2 orang penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, sementara itu rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ini ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi para pelaku. Ya, warga geram terhadap pelaku karena tega telah membunuh balita usia 3 tahun. Ricuan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Dengerin. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa
tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Saat ini, ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 88 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kematian Brigadir Nur Hadi, polisi yang tewas di kolam renang villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Dari hasil rekonstruksi terungkap tersangka utama adalah pelaku yang menggunakan cincin saat menganiaya korban. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang tewas di kolam renang villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. 3 tersangka yakni Kompol Yogi, Ibda Haris, dan seorang perempuan Misri dihadirkan dalam rekonstruksi. Total 88 adegan diperagakan di 3 lokasi, di antaranya di Pelabuhan Senggigi, Pasar Swalayan, dan sebuah villa di Gili Trawangan. Polisi juga menghadirkan ahli bela diri untuk melakukan simulasi penganiayaan. Jadi di dalam itu ada 2 ahli, yaitu ahli forensik dan ahli bela diri. Jadi mereka menyesuaikan antara kira-kira apa dugaan yang menjadi perbuatan dari terduga pelaku melakukan pembunuhan, misalnya proses mencekik, memukul dan yang lain terhadap korban. Kemudian itu disesuaikan dengan keterangan dari dokter forensik terkait luka-luka yang dialami oleh korban. Nah, proses itu sedang berjalan. Menurut polisi, rekonstruksi ini menggambarkan secara terang peristiwa yang terjadi pada 16 April lalu. Dari luka yang ada pada tubuh korban, diduga tersangka utama menggunakan cincin saat menganiaya korban. Namun polisi belum mengungkap motif penganiayaan. Sebelumnya, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas dengan luka patah tulang lidah dan leher di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia di dalam kolam renang, diduga dianiaya saat berpesta dengan 2 seniornya dan seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, bisa di mana seorang pria ditangkap polisi di Pangandaran karena menganiaya wanita. Ya, pelaku keluar masuk hutan untuk mengelabui petugas kepolisian. Aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang pria terjadi di wilayah Cijulang, Pangandaran. Pria ini berusaha melarikan diri melalui jalan perkampungan dan masuk ke kawasan hutan. Polisi mempersempit ruang gerak pelaku hingga menangkapnya di Dusun Binangun, Kondang, Jajar. Pelaku yang ditangkap merupakan buronan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita berusia 24 tahun. Korban melaporkan peristiwanya setelah dianiaya di pinggir jalan saat hendak berangkat kerja hingga mengalami lebam pada kelopak mata. Pelarian, pelaku mengaku bersembunyi, bahkan sering keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran dari anggota kami. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun demikian dapat kami lumpuhkan secara tegas dan terukur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar tonjok petugas Dinas Perhubungan pada konser musik di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku kesal karena ditegur petugas akibat salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir.
Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Telah terjadi penganiayaan yang viral di media sosial, yaitu seorang juru parkir liar yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, wilayah Kecamatan Mariso. Saat ini sudah diamankan pelakunya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, bisa prosesi Gunungan Hal Ki Ageng Jakatarup yang digelar di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, sejumlah emak-emak terjatuh hingga luka pemirsa demi mendapatkan hasil bumi. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi indukan di Jember, Jawa Timur tercebur sumur sedalam 45 meter. Ya, petugas harus menggunakan alat bantu pernafasan dan tali khusus agar bisa mengangkat sapi dari dalam sumur. Awas. Evakuasi seekor sapi yang mengamuk hingga tercebur ke dalam sumur di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya mengangkat seekor sapi indukan milik salah seorang warga dari dalam sumur sedalam 45 meter. Dalamnya sumur membuat relawan harus menggunakan alat bantu pernafasan dan tali khusus agar bisa mengangkat sapi ke permukaan. Setelah 3 jam proses evakuasi, sapi akhirnya berhasil dibebaskan dari dalam sumur. Lepas dan indukan itu umur 1 bulan, bobot 100 kilo. Ya, tapi bisa lancar terevakuasi. Lancar, evakuasi dibantu masyarakat juga. Setelah dibersihkan, pemilik kemudian menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh si sapi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Prada Luki Saputra Namo. Ya, kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis dari ibu almarhum Prada Luki. Tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi.
Bagi keluarga Prada Lugi, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Lugi, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pikbut Diakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, 20 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pikbut Diakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pikbut Diakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Sepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenage Keo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Sepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, hakim menjatuhkan vonis mati Kopda Bazar Syah penembak 3 polisi saat perjudian sabung ayam di Negara Batin, Lampung. Ya, keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar, dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Sehingga dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah karena masih ada keadilan Pak. Kita sudah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam
di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Ya, bisa dunia maya kembali dihebohkan sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan perundungan antara pelajar SMP di Kabupaten Pangandaran. Ya, video itu memicu kemarahan warga net dan menuntut agar pelaku segera diberi sanksi tegas. Aksi perundungan ini diduga terjadi di sebuah sekolah dasar di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku yang bertubuh lebih besar terlihat menganiaya korban yang lebih kecil hingga terjatuh. Ironisnya, sejumlah anak yang ada di sekitar lokasi memilih membiarkan aksi kekerasan ini terjadi. Pasca viral, pihak sekolah mengaku langsung berkoordinasi dengan orang tua kedua belah pihak dan menyerahkan kasus ini ke Polres Pangandaran. Awal mulanya antara korban dengan pelaku ini adalah bertetangga. Jadi ini adalah salah satu kenakalan remaja. Saat ini kasus perundungan dalam penanganan unit PPA Satreskrim dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, itu miris sekali ya Togi ya. Itu mungkin kita tidak tahu itu apakah masih masuk jam belajar mengajar atau memang di luar jam tersebut. Kalaupun terjadi di luar jam belajar mengajar, tetap harus ada pengawasan tentunya dari pihak guru, kemudian juga dari kolaborasi ya dari pihak sekolah, warga sekolah. Jangan sampai hal seperti tadi malah dibiarkan dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Ya, ini juga pentingnya mungkin harus belajar bela diri juga ya. Jadi kalau memang ada ketemu, ada mungkin kakak kelas atau ada orang yang mungkin mengganggu kita, rese kita bisa bela diri. Karena memang itu penting banget. Kalau selain dari kecil bilang harus ikut karate atau nggak taekwondo. Jadi kalau memang ada orang yang mengancam kita bisa bela diri gitu. Ya, semoga ini dapat segera diusut secara tuntas. Dan juga korban mendapatkan keadilan. Seadil-adilnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak hanya rekening e-wallet, ternyata blokir rekening yang dilakukan PPATK kini juga menyasar rekening milik sejumlah tokoh agama. Ya, Ustadz Dasat Latif hingga Ketua MUI Holil Nafis ini menjadi korban blokir rekening oleh PPATK. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Holil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji yang mencapai 1 triliun rupiah. Ya, angka tersebut didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menduga kerugian negara dalam kasus korupsi haji itu lebih dari 1 triliun rupiah.
Namun demikian pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan kasus korupsi haji ke penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Jelang demo besar-besaran di Pati, besok warga berkumpul di halaman kantor Bupati. Ya, warga menggelar doa bersama dan mengumpulkan donasi. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk memprotes tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hujan deras yang mengguyur pun membuat donasi yang terkumpul basah kuyup. Warga berupaya mengamankan barang-barang donasi dengan plastik, terpal maupun spanduk. Meski di tengah guyuran hujan, warga tetap bertahan di depan posko donasi bersalawat untuk menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Sebagian warga lainnya bahkan melakukan ritual khusus sebelum gelaran aksi 13 Agustus mendatang. Sementara itu, gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Bupati. Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati. Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berhembus. Dirinya juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis, ya kan, nggak ada kecurangan apapun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Meski demikian, warga Pati terus memberikan donasi beragam kebutuhan untuk aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Bupati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di pendopo Pati guna menjaga keamanan di wilayah Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut
supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membayar pajak dengan uang koin. Ya, aksi nekat itu dilakukan sebagai bentuk protes karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Saya ada pajak beratan yang betul. Fatah Rohim, warga desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah untuk memprotes kepala Bapenda karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Sebagai bentuk protes, Fatah membayar pajak dengan uang koin 1 galon penuh. Sempat terjadi adu mulut antara Fatah dengan kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatah, pajak tanah dan rumahnya sebelumnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu naik menjadi Rp1.300.000. Adalah bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Kepala Bapenda Jombang, Hartono, menyebut penetapan pajak berdasarkan hasil analisa NJOP yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun ditemukan banyak kesalahan. Jadi gini, karena prosesnya ini jumlah SPT-nya sangat banyak dan itu tersistem dalam aplikasi, kita tidak bisa melihat satu persatu. Karena apa? Tidak semua naik, semua juga ada yang turun. Nah, dari aplikasi kami kita kesulitan untuk bagaimana menata yang naik. Saat ini Bapenda Jombang membuka layanan perbaikan NJOP bagi warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Ya, memang pajak adalah sumber pendapatan negara ya. Tapi kalau misalnya apa-apa dipajakin, nampaknya masyarakat juga tentunya merasa terbebani. Mungkin dari pemerintah ini perlu menjaga terkait dengan ini, Togi, agar bisa adil, transparan, dan juga masyarakat bisa lebih menjaga ini ya, terkait dengan lebih percaya begitu ya dengan pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena pun juga beberapa kasus terkait dengan pajak ya, mungkin ada pejabat pajak yang mungkin melakukan ini ya, intinya korupsi atau enggak menggunakan jabatannya ini intinya tuh merugikan masyarakat ya. Kita berharap para pejabatnya pun juga melakukan tugasnya agar kosnya kita bayar pajak dengan sesuai. Itu juga bisa menolong kami agar kita percaya sama pemerintah. Amanah intinya lagi ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Lembaga Survei Muda Bicara merilis daftar gubernur yang menjadi pemimpin daerah favorit generasi muda atau Gen Z. Ya, berikut 5 gubernur dengan kinerja terbaik pilihan Gen Z. Posisi pertama ditempati oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung dengan 30,67% suara. Posisi teratas diperoleh Pramono karena program-programnya banyak yang pro bagi anak muda. Di posisi kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono X dari daerah istimewa Yogyakarta dengan 24,44%. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di posisi ketiga dengan 18,67%. Menariknya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, berada di posisi keempat dengan 17,78%. Sementara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berada di posisi kelima dengan 8,44%. Survei ini melibatkan 400 responden, terbanyak berasal dari Pulau Jawa.
Tak hanya itu, mayoritas responden adalah anak muda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Bisa seorang ibu menangis terseduh-seduh usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ibu itu tidak terima apabila Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kalau saya di Klaten, tiap hari saya lihat nangis. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang lagi kayak gitu, masa dikatain ijazah. Ya, ramai di media sosial, Instagram, momen seorang warga Klaten, Jawa Tengah ini menangis usai mengunjungi Jokowi di kediamannya Solo, Jawa Tengah. Ia meluapkan kesedihannya karena orang sebaik Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Sementara itu, hingga kini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Meski tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, sementara itu pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dan kami juga konfirmasi tadi melalui media bahwa dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah, sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan periksa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu 13 Agustus 2025. Ya, Samad diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Ya, rencana pemeriksaan Samad di Polda Metro Jaya disampaikan pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin. Abraham Samad menjadi satu dari 12 terlapor dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya, masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial, itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauzia Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Kita informasi lain, pemirsa, sebuah momen canggung terekam kamera dan menjadi sorotan tajam publik. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah upacara militer.
Ya, ada kejadian tak biasa saat Wapres Gibran baru tiba di lokasi upacara. Gibran tidak bertangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara, Prabowo menyalami satu persatu tamu di barisan depan. Kejadian ini menimbulkan isu keretakan hubungan antara keduanya. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kerap dilompati oleh pengguna KRL, pagar pembatas stasiun Cikini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Ya, meski begitu, beberapa warga yang nakal masih melompati pagar pembatas tersebut. Sejumlah pejalan kaki dan pengguna KRL di stasiun Cikini, Jakarta Pusat masih nekat melompati pagar untuk masuk dan keluar area stasiun. Meskipun sudah ada larangan untuk tidak melompati pagar pembatas. Pihak KAI menertibkan akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini. Pagar pembatas kini akan dibuat lebih tinggi, yang semula 1 meter kini akan ditinggikan menjadi 1,7 meter. Proses peninggian pagar masih berlangsung. Pagar baru terpasang 35 gawang atau sekitar 70 meter. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga yang memanjat pagar demi mengambil jalan pintas. Berdasarkan data, volume pengguna KRL di stasiun Cikini mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per hari pada hari kerja, serta 11.000 sampai 15.000 orang per hari di akhir pekan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifah di pedestrian depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Hadisti, bagaimana proses peninggian pagar di stasiun Cikini? Ya, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Meskipun proses peninggian pagar pembatas di depan stasiun Cikini Jakarta ini masih tengah dilakukan untuk membatasi pengguna KRL ataupun juga pejalan kaki melompati pagar, namun pagi hari ini beberapa waktu saya masih melihat adanya pengguna KRL yang masih nekat melompati pagar pembatas ini. Nah, PT KAI bersama dengan PT Kereta Komuter Indonesia memang ini tengah memberikan atau melakukan kebijakan dengan meninggikan pagar pembatas ini untuk mencegah atau melakukan penertiban akses keluar masuk pengguna KRL di stasiun Cikini ini. Nah, sebelumnya ketinggian pagar pembatas ini hanya di 1 meter, sehingga dengan ketinggian 1 meter ini masih mudah dilompati oleh pengguna KRL atau warga sekitar untuk mereka keluar masuk dari stasiun Cikini ini. Nah, saat ini yang tengah dilakukan ini peninggian pagar ini menjadi lebih tinggi dari 1 meter sebelumnya, ini menjadi di 1,7 meter, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Artinya dengan ketinggian segini ini tentunya cukup menyulitkan bagi pengguna KRL ataupun warga sekitar ini melompati pagar yang sudah ditinggikan ini. Namun meski begitu, untuk prosesnya ini masih berlangsung. Kurang lebih panjangnya akses pejalan kaki di depan stasiun Cikini ini adalah 240 meter, dan hingga saat ini pagar baru setinggi 1,7 meter ini yang sudah terpasang ini baru 35 kawat, artinya ini masih sekitar 70 meter, sehingga ini masih ada sisa yang masih harus dilakukan. Namun meski begitu, ini di sisi paling kiri dan juga sisi paling kanan yang ukuran pagarnya masih di 1 meter ini masih nekat bagi pengguna KRL untuk melompati pagar ini. Bahkan tadi kami sempat berbincang dengan warga atau pengguna KRL yang melakukan atau melanggar aturan ini. Mereka mengatakan bahwa untuk melewati akses resmi yang sudah disediakan ini memakan waktu cukup lama bagi mereka yang akan berpergian atau menuju ke tempat kerja mereka yang berada di seberang stasiun Cikini ini, sehingga dengan mereka melewati akses resmi ini membuat mereka harus memutar dan memakan waktu 3-4 menit, dan mereka berharap ini untuk solusi yang diberikan pihak KAI ini dapat lebih solutif, seperti menyediakan jembatan penyeberangan orang ataupun
ataupun juga zebra cross dengan lampu lalu lintas. Namun meski begitu, dari PT KAI ini memberikan kebijakan dengan meninggikan pagar. Bahkan kami tadi sempat melihat di bagian area depan ini juga ada spanduk bertuliskan dilarang melompati pagar. Namun tetap saja masih terlihat warga nakal ini yang melompati pagar untuk mereka menyeberang menuju ke tempat tujuan mereka. Yasmin, Togi. Ya, baik. Terima kasih rekan Aditya Rifa melaporkan langsung dari depan Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menyambut HUT RI, Polda Metro Jaya menggelar gerakan pangan murah Polri. Ya, bazar beras murah ini digelar hingga 16 Agustus mendatang. Ya, sejak pagi warga mendatangi lapangan presisi Polda Metro Jaya berburu beras murah. Stok beras yang akan dijual selama bazar ini berlangsung sebanyak 40 ton. Warga dapat membeli beras medium bulog ini seharga Rp55.000 dalam kemasan 5 kg. Setiap pembeli dibatasi maksimal 2 kemasan dengan berat masing-masing 5 kg. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membeli beras murah. Bapak dan Ibu yang berada di parkiran motor, yang berada di sekitar lapangan presisi di Lantas Polda Metro Jaya. Di sini kami Polda Metro Jaya. Ya, bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Bazar Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Anissa. Bagaimana suasana Bazar Pangan Murah siang hari ini? Rasa pasti enak. Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, saat ini Bazar Pangan Murah di lapangan presisi Polda Metro Jaya masih berlangsung. Antusias warga sejak pagi tadi hingga siang hari ini terlihat begitu luar biasa. Mereka sedang mengantri melakukan pengisian data terlebih dahulu. Saya pun juga akan melakukan pembelian beras murah ya Bapak ya. Kalau boleh tahu ini Bapak boleh diperkenalkan dulu namanya siapa Pak? Namanya Suparmo. Nah Pak Suparmo, ini rencana mau beli beras berapa kilo Pak? Berapa paket? Satu aja. Satu. Ini kan dengan harga Rp55.000 dengan mendapatkan 5 kg. Menurut Bapak bagaimana? Lebih murahkah atau sama aja nih dengan harga yang Bapak biasa beli di pasaran? Murah. Lebih jelas murah ya Pak ya? Biasanya 74. Oke, baik. Tapi ini nggak oplosan ya? Enggak, aman Pak, aman. Baik. Dan ini memang kualitasnya medium Pak, dan diberikan untuk masyarakat tidak hanya warga Jakarta tapi dari luar Jakarta pun juga boleh. Baik, silahkan Bapak boleh langsung mengisi data. Itu tadi salah satu warga Tangsel yang beliau ini biasa membeli beras dengan harga Rp74.000 per 5 kg. Kali ini Bapak bisa mendapatkan dengan harga Rp55.000 per 5 kg-nya. Nah, saya akan ajak Togi dan juga Yasmin ini akan melakukan pengisian barcode terlebih dahulu. Saya mengisi nama, kemudian pembelian berapa kemasan, kemudian alamat dan juga nomor handphone. Mbak, saya boleh minta kuponnya satu untuk ditukarkan? Saya sudah mengisi. Oke, saya mendapatkan satu buah kupon di sini, Togi dan juga Yasmin. Kemudian saya akan bawa ke bilik tinta. Nah, kita akan tukarkan, begitu kita akan lihatkan. Nah, kemudian kita akan celupkan tangan di bilik tinta ini, kemudian langsung melanjutkan ke bilik beras. Dari satu kupon ini berhak mendapatkan satu kemasan seberat 5 kg akan ditukarkan. Oke, Mbak. Baik. Nah, sekarang Togi dan juga Yasmin, saya membawa satu buah kemasan 5 kg saya dapatkan. Dan bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin membeli beras murah, tentunya di Polda Metro Jaya di lapangan presisi ini akan buka bazar murah sampai tanggal 16 Agustus 2025. Silahkan datang di jam 8 pagi hingga 4 sore. Dari Jakarta saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, media sosial tengah ramai ini membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Ya, film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus ini banyak mendapat respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer.
Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Yuk kita lepaskan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air menggratiskan musik ciptaan mereka. Ya, jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, ini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah di alun-alun Kota Cilegon, Banten menyaksikan festival budaya yang menampilkan beragam kesenian dari dalam dan luar negeri. Ya, acara ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI dengan penampilan seniman lokal berpadu atraksi budaya mancanegara. Ribuan warga memadati alun-alun Kota Cilegon untuk menyaksikan festival budaya yang menampilkan kesenian dan budaya dari mancanegara. Pawai diawali dengan iringan seniman lokal yang berpadu dengan penampilan dari Rusia, India, Bulgaria, dan Korea Selatan. Masyarakat tampak antusias mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Para peserta juga mengaku senang ikut berpartisipasi meski harus berpanas-panasan dan berjalan kaki. Selain memberi hiburan, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan masyarakat tentang seni dan kebudayaan. Sangat bangga karena bisa bergabung juga sama delegasi-delegasi luar negeri juga. Sangat-sangat bagus. Karena ini bertukar budaya gitu dari negara-negara luar dan negara Indonesia juga tentunya. Serta itu kebanyakan seniman lokal, ya seniman lokal Cilegon, sekolah-sekolah juga, sanggar-sanggar semua, dan juga ada dari negara tetangga ya, ada dari Korea Selatan, ada dari Rusia, Bulgaria, dan India. Alhamdulillah semuanya jadi satu. Perpaduan atraksi budaya Nusantara dan mancanegara ini diharapkan mampu mempererat persahabatan serta memperkaya pengalaman masyarakat di bidang seni.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebanyak 76 calon Paskibraka Nasional 2025 gelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, latihan gabungan berakhir ini guna memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personel. Sebanyak 76 putra dan putri terbaik bangsa yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2025 menggelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Para pasukan Paskibraka 2025 kompak dan disiplin mengikuti arahan pelatih. Latihan yang dimulai sejak pukul 7 hingga 12 siang guna menyempurnakan kekompakan formasi baris berbaris dalam simulasi penarikan dan penurunan bendera merah putih pusaka. Selama 3 minggu, para Paskibraka digembleng baik secara fisik maupun mentalnya. Para pelajar ini merupakan pilihan terbaik dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Latihan pada kali ini dibuat menjadi 2 tim, yakni tim A dan tim B, di mana seluruh pasukan Paskibraka harus mencoba seluruh formasi, baik penurunan dan penarikan bendera, dan mereka belum mengetahui tugas masing-masing. Mereka harus siap ditempatkan di setiap posisi. Jadi nanti malam adik-adik Paskibraka semuanya akan berpindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di lokasi istana. Latihan khususnya tadi kita lebih kerap lagi ya, latihannya lebih awal lagi. Mengapa? Karena ini istimewa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sehingga jumlah peserta di lapangannya juga ada penambahan. Nah, dengan jumlah peserta ada penambahan di lapangan, sehingga tim dari Kogartap juga di bawah Setmilpres yang membidangi upacara dalam kepanitiaan ini juga mengatur kembali supaya formasi yang ada di lapangan ini bisa lebih baik ya, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, namun tetap tercapai apa yang kita harapkan, seperti itu. Usai latihan gabungan, seluruh Paskibraka akan mengikuti gladi bersih di Istana Merdeka pada 13 Agustus mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, keji ini tentara Zionis Israel bom tenda yang dihuni jurnalis di luar gerbang rumah sakit Al-Shifa. 5 orang jurnalis tewas di lokasi. Rudal Israel menyasar sebuah tenda di luar gerbang utama rumah sakit Al-Shifa. Nahas, tenda tersebut berisikan jurnalis yang tengah beristirahat. Alhasil, 5 orang jurnalis media asal Qatar tewas dalam serangan tersebut. Kelima jurnalis tersebut merupakan reporter dan juru kamera. Mereka adalah Anas Al-Sharif, Muhammad Craig, Ibrahim Zahir, Muhammad Naufal, dan Moamen Aliwa. Kejinya, Israel mengklaim serangan dilakukan karena salah satu korban diduga terafiliasi dengan Hamas. Tentara Israel menuding Al-Sharif adalah kepala sel Hamas yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF. Sontak pihak media Qatar pun membantah tuduhan Israel. Menurut media setempat, aksi keji Zionis Israel adalah sebagai upaya putus asa untuk membungkam suara-suara di tengah rencana pendudukan Gaza. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi negara-negara yang mendukung Palestina Merdeka. Selain mendukung Palestina Merdeka, bahkan Indonesia tengah menyiapkan Pulau Galang untuk merawat korban luka dari Gaza. Ya, bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Rosalyn Chiu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.
Israel lagi-lagi melanggar hukum humaniter nasional dengan menyerang fasilitas kesehatan. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga Gaza Palestina yang tengah kelaparan menderita luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi memprioritaskan pertolongan pertama kepada anak-anak, wanita, dan orang tua. Hal itu membuat pemerintah Indonesia menyiapkan Pulau Galang untuk merawat warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi negara-negara lain yang memiliki sikap yang sama tentang kemerdekaan Palestina. Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, terima kasih.